Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali ya anak-anak. Selamat belajar kembali meskipun pembelajaran kita dari jarak jauh. Tetap semangat. Baik anak-anak kelas 3, supaya kalian bertambah semangat, Ibu Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti biasanya ya. Silakan kalian jawab dari rumah, agar kalian terbiasa dan hafal apa jawabannya. Kita mulai ya. Sabahal khair. Kaifa halukum? Ayu yaumin al-an? Ayu yaumin amsi? Ayu yaumin gadan? Baik, kalau kalian sudah menjawabnya, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan hari ini kita sudah memasuki tema 2. Materi bahasa Indonesia kita hari ini mengenai dongeng. Ayo, siapa di sini yang suka membaca buku cerita atau buku dongeng? Dan siapa yang suka minta dibacakan buku cerita atau buku dongeng oleh kedua orang tua kalian? Sekarang kita akan mempelajarinya ya. Dongeng, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita hayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dan dalam dongeng terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Apa saja unsur-unsur yang ada pada dongeng? Pertama, tokoh. Tokoh itu adalah para pelaku yang diceritakan di dalam dongeng. Tokoh dalam dongeng bisa meliputi manusia, hewan, atau tumbuhan. Dan yang kedua, unsurnya adalah latar. Latar itu meliputi tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Ketiga, watak tokoh. Watak itu apa? Watak itu adalah sifat tokoh dalam dongeng. Contoh, tokoh A dalam dongeng tersebut wataknya sombong. Tokoh B dalam dongeng tersebut wataknya atau sifatnya adalah jujur, pemaaf, pemurah, dan lain-lain. Dan yang keempat, alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita atau jalan ceritanya bagaimana, itu namanya alur. Yang kelima, umumnya di setiap dongeng pastinya ada sebuah pesan atau amanat. Pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada para pembacanya. Contoh, dalam sebuah dongeng Malin Kundang, pesan atau amanatnya apa? Pesan atau amanat yang terdapat dalam cerita Malin Kundang adalah seharusnya kita berbakti kepada kedua orang tua atau tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua, kita tetap harus hormat, kita harus tetap patuh. Itu namanya pesan atau amanat. Itu hanya sebatas contoh ya. Silakan kalian amati kembali dan pahami unsur-unsur yang ada pada dongeng. Perhatikan slide berikut. Anak-anak kelas 3, ternyata dongeng itu ada banyak jenisnya loh. Apa saja jenis-jenis dongeng? Pertama, jenis dongeng yang pertama adalah myth.
yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Tokohnya biasanya adalah dewa-dewa, contoh Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Dewi Nawang Wulan, dan juga Barong. Jenis dongeng yang kedua adalah legenda. Legenda yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama, daerah, atau asal-usul daerah. Contohnya, Danau Toba, Batu Menangis, Tangkuban Perahu, asal mula Banyuwangi, dan asal mula Surabaya. Yang ketiga, jenis dongeng yang ketiga adalah fable, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya, kancil mencuri mentimun, kelinci dan kura-kura, semut dan belalang, anjing dan bayangannya, serta singa dan tikus. Jenis dongeng yang keempat, hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contoh, cerita hikayat Hang Tuah, cerita hikayat Abu Nawas. Yang kelima, parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contoh parabel, sepasang selot kulit, petani yang baik hati, peniup seruling ajaib, baju baru kaisar, dan hakim yang adil. Silakan kalian amati dan pahami ya anak-anak jenis-jenis dongeng kelima tersebut. Dari 1 sampai 5 tersebut kalian pahami dan kalian amati. Perhatikan slide berikut anak-anak. Mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Bagaimana kita bisa mengenali, bisa tahu karakter tokoh dalam dongeng? Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan ada juga karakter yang netral. Netral itu artinya tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara. Antara lain, perhatikan ya, bagaimana kita bisa tahu, bisa kenal karakter tokoh dalam dongeng. Pertama, disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng tersebut. Yang kedua, melalui percakapan antar tokoh, bisa melalui percakapan. Yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Dan yang keempat, pendapat dari tokoh lain. Bisa kalian pahami anak-anak? Silakan diamati ya. Selanjutnya adalah menemukan pesan dari teks dongeng. Bagaimana kita bisa tahu Bu Guru pesan dari dongeng? Nah, dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang cerita kepada pembacanya. Untuk menemukan pesan tersebut, kalian harus membaca atau menyimak dongeng dengan cermat, dengan teliti, benar-benar dibaca dan disimak apa tulisannya. Sehingga dengan membaca atau menyimak dongeng tersebut, kalian dapat menemukan tokoh, watak tokoh, latar dongeng, dan peristiwa dongeng. Peristiwa penting dalam dongeng juga pesan dari teks dongeng tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi bagaimana cara menemukan pesan dari teks dongeng? Ya dengan membaca atau menyimak dongeng tersebut dengan cermat dan juga teliti. Perhatikan kembali slide berikut ya anak-anak. Silakan kalian amati. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri loh. Gambar seri apa itu? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Untuk bisa menemukan pesan dalam rangkaian cerita gambar seri, hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Mengamati gambar dengan cermat. 2. Memperhatikan susunan atau urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita.
Anak-anak kelas 3, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas segala perhatian kalian untuk menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru. Ibu Guru berpesan senantiasa semangat dalam belajar dan sungguh-sungguh dalam belajar meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Dan jaga kesehatan kalian selalu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.